Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Oke, kita kembali membahas soal dari KSN Provinsi yang baru saja berlangsung. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ini merupakan bagian dari soal-soal kemampuan lanjut, tentunya poinnya tinggi. Setelah itu baru saya akan koreksi jawaban-jawaban dari siswa saya yang ikut lomba KSP. Oke, langsung kepada soal dan perhatikan di sini ini adalah tentang teori bilangan. Dan sebagai dasar untuk mengerjakan soal ini, maka silahkan tonton video saya yang berjudul Divisibility dan juga video saya yang berjudul fungsi floor dan fungsi scaling atau integral function. Di sana dijelaskan bagaimana sifat-sifat fungsi floor, fungsi function, dan bagaimana menyelesaikan soal-soal olimpiade matematika dengan memanfaatkan sifat-sifat fungsi floor dan fungsi scaling tersebut. Oke, tentukanlah sebuah bilangan asli n lebih besar dari 3 sehingga floor akar n-1 habis membagi n+1 dan floor akar n+1 habis membagi n-1. Jelas dari soal diketahui bahwa floor akar n-1 itu membagi n+1 dan floor akar n+1 membagi n-1. Lalu berdasarkan definisi fungsi floor, kita bisa misalkan si n ini sama dengan a kuadrat plus k, di mana a ini adalah suatu bilangan asli, sedangkan si k adalah suatu bilangan bulat non negatif, yaitu k lebih besar sama dengan 0 tetapi lebih kecil sama dengan 2a. Oleh karena itu tentunya akar floor n sama dengan a. Kita bagi menjadi dua kasus. Kasus yang pertama adalah tentunya ketika k sama dengan 0. Nah, ketika k sama dengan 0, tentunya n sama dengan a kuadrat. Kemudian floor akar n sama dengan a, kemudian n sama dengan a kuadrat ini kita masukkan saja ke dalam floor akar n-1 membagi n+1 dan ke dalam floor akar n+1 membagi n-1. Nah, kita dapatkan a+1 membagi a kuadrat -1 dan a-1 membagi a kuadrat plus 1. Jelas a+1 membagi a kuadrat -1 untuk semua bilangan bulat a. Oleh karena itu yang kita lihat hanyalah a-1 membagi a kuadrat plus 1. Nah, berdasarkan sifat keterbagian, tentunya a-1 itu membagi a kuadrat plus 1 dikurang kelipatan dirinya sendiri. Jadi kita dapatkan a-1 membagi a kuadrat plus 1 dikurangi a kuadrat -1. Kenapa? Karena a-1 membagi a kuadrat -1. Nah, a kuadrat plus 1 dalam kurung a kuadrat -1 sama dengan 2. Jadi kita dapatkan a-1 pasti membagi 2. Nah, tentunya jelas a yang memenuhi adalah 2 dan 3. Kemudian kita masukkan saja nilai a ini, yaitu 2 dan 3 ke dalam n. N tadi adalah a kuadrat. Kita dapatkan n-nya sama dengan 2 kuadrat, yaitu 4. N-nya sama dengan 3 kuadrat, yaitu 9. Jadi untuk kasus 1 ini, nilai n yang memenuhi adalah 4 dan 9. Kemudian kita beralih ke kasus 2. Nah, di kasus 2 ini adalah k tidak sama dengan 0. Nah, ketika k tidak sama dengan 0, maka kita dapatkan n sama dengan a kuadrat plus k, di mana k-nya tentunya adalah suatu bilangan yang merupakan anggota dari himpunan 1, 2, A plus 1, bla 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 sampai 2A. Oleh karena itu, A plus 1 itu membagi A kuadrat plus K-1 dan A-1 membagi A kuadrat plus K plus 1. Dan kemudian A plus 1 membagi A kuadrat plus K-1 dikurangi A kuadrat -1. Kenapa? Karena A plus 1 itu membagi A kuadrat -1. Maka berdasarkan sifat keterbagian, tentunya A plus 1 membagi A kuadrat plus K-1 dikurangi A kuadrat -1, yaitu sama dengan K. Jadi kita dapatkan A plus 1 itu membagi si K untuk suatu bilangan asli yang terdapat dalam himpunan 1, 2, A plus 1, bla 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 sampai 2. Nah, tentunya ketika K-nya lebih kecil sama dengan A, atau bisa dikatakan ketika K lebih kecil dari A plus 1, tidak mungkin A plus 1 habis dibagi K. Jadi oleh karena itu, kita dapatkan bahwa A plus 1 itu membagi K untuk suatu bilangan asli K, anggota himpunan A plus 1, A plus 2, dan seterusnya sampai 2A. Kalau demikian, A plus 1 itu membagi A plus B, dengan B suatu bilangan asli, anggota himpunan 1, 2, dan seterusnya sampai A. Berdasarkan sifat keterbagian, maka A plus 1
membagi A plus B dikurangi kelipatan dari A plus 1. Maka kita dapatkan A plus 1 membagi A plus B dikurangi A plus 1 sama dengan B min 1. Jadi kita dapatkan A plus 1 membagi B min 1. Satu-satunya yang memenuhi adalah B sama dengan 1. Karena A plus 1 pasti membagi 0. Jadi kalau demikian, karena si B sama dengan 1, maka si K sama dengan A plus 1. Karena K sama dengan A plus B. Nah, kita dapatkan dari sini A min 1 membagi A kuadrat plus K plus 1. Nah, kita ketahui di awal bahwa A min 1 kan membagi A kuadrat plus K plus 1. Sedangkan K sendiri adalah A plus 1. Jadi kalau demikian, A min 1 membagi A kuadrat plus A plus 1 plus 1 sama dengan A kuadrat plus A plus 2. Jadi kita dapatkan A min 1 membagi A kuadrat plus A plus 2. Dan tentunya A min 1 membagi A kuadrat plus A plus 2 dikurangi kelipatan dari A min 1 berdasarkan sifat keterbagian. Jadi kalau demikian kita dapatkan A min 1 itu membagi A kuadrat plus A plus 2 dikurangi A min 1 dikali A plus 2 sama dengan 4. Jadi kita dapatkan A min 1 itu membagi 4. Nah, jelas dari sini kita dapatkan si A yang memenuhi adalah 2, 3, 5. Dan kemudian kita masukkan saja si A ini ke dalam N sama dengan A kuadrat plus K. K tadi sama dengan K A plus 1. Jadi kita dapatkan ketika A nya sama dengan 2, N nya sama dengan 2 kuadrat plus 2 plus 1 sama dengan 7. Ketika N sama dengan 3, N nya sama dengan 13. Dan ketika N sama dengan 5, N nya sama dengan 31. Jadi kita peroleh semua bilangan asli N yang memenuhi adalah 4, 7, 9, 13, 31. Oke, sekarang tiba gilirannya untuk mengoreksi jawaban-jawaban dari siswa saya. Mula-mula saya akan koreksi jawaban dari Ahmad Wildan. Oke, dia misalkan pelur akar N sama dengan A, di mana A-nya lebih besar sama dengan 2. Iya benar, karena N-nya sendiri kan harus lebih besar daripada 3. Diketahui dari soal A min 1 tentunya membagi N plus 1, karena dia sudah misalkan pelur akar N kan sama dengan A. A plus 1 membagi N min 1. Nah, si N sendiri lebih besar sama dengan A kuadrat. Oke benar. N lebih kecil sama dengan A plus 1 kuadrat. Oke benar. Karena A plus 1 membagi N min 1, maka didapat N yang memenuhi adalah A kuadrat. Oke benar. A dikali A plus 1 plus 1. Oke benar. Tapi di sini harus dibuktikan bahwa hanya A kuadrat dan A dikali A plus 1 saja yang memenuhi. Nih, di sini tidak boleh mengklaim bahwa A kuadrat dan A dikali A plus 1 ini hanya ini yang memenuhi, karena harus dibuktikan terlebih dahulu melalui perhitungan. Oke, A kuadrat dan A dikali A plus 1 ini jelas memenuhi A plus 1 membagi N minus 1. Tapi juga harus dibuktikan bahwa hanya inilah yang memenuhi. Oke, di sini ada missing, di sini ada langkah-langkah yang kurang. Nah, dia bagi menjadi dua kasus. Memang benar, hanya dua hal ini, dua bilangan ini yang membagi, yaitu A kuadrat dan A dikali A plus 1 plus 1. Hanya ini memang, tapi harus dibuktikan. Dibagi menjadi dua kasus. Kasus 1 sama dengan N sama dengan A kuadrat. Diketahui A min 1 membagi N plus 1. Oke, benar. Karena N sama dengan A kuadrat, maka N min 1 membagi A kuadrat plus 1. Oke. Kemudian N min 1 membagi A plus 1 dikali N min 1 plus 2. Oke, benar. Berdasarkan sifat keterbagian ini, sehingga didapatkan A min 1 membagi 2. Oke, benar. Dan A-nya adalah 2 dan 3 yang memenuhi, sehingga N-nya adalah 4 dan 9. Oke, benar. Kemudian untuk kasus 2, N sama dengan A dikali A plus 1 plus 1. A min 1 membagi N plus 1. A min 1 membagi A dikali A plus 1 plus 1 plus 1, sehingga dapatkan A min 1 membagi A kuadrat plus A plus 2. Oke, sekarang dimisalkan X sama dengan A min 1. Oke, boleh-boleh saja untuk mempermudah, tapi sebenarnya langsung saja, tidak perlu memisalkan seperti ini, bisa langsung didapat. Tapi tidak apa-apa, ini sah-sah saja, tidak menyalahi aturan matematika, sehingga didapatkan X membagi X plus 1 kuadrat plus X plus 1 plus 2, sehingga X-nya membagi X kuadrat plus 2X plus X plus 4, sehingga didapatkan X membagi X kuadrat plus 3X plus 4. Karena X membagi X kuadrat plus 3X, maka tentunya X membagi 4. Oke, benar. Sehingga X yang memenuhi adalah 1, 2, 4. Maka kemudian nilai X 1, 2, 4 ini disubstitusikan ke X sama dengan A min 1, sehingga dapatkan A nya sama dengan 2, 3, 5. Kemudian lagi si A2, 3, 5 ini dimasukkan lagi ke mana? Ke dalam N sama dengan A dikali A plus 1 tambah 1, sehingga didapatkannya adalah 7, 13, 31. Oke, benar, langkah-langkahnya benar. Tapi di sana ada missing step, ada langkah yang hilang.
Jadi nilai N yang memenuhi benar 4, 7, 9, 13, 31. Oke, jawabannya ini tepat, benar sekali. Langkah-langkahnya pun benar sekali, tapi di sini ada langkah yang hilang. Dia harus membuktikan terlebih dahulu bahwa hanya A kuadrat dan A dikali A plus 1 ini yang memenuhi. Oke, saya kira poinnya cukup tinggi untuk jawaban 9 ini karena langkah-langkahnya benar dan jawaban akhirnya pun benar. Oke, kita lanjut melihat jawaban dari murid saya, siswa saya yang lain. Oke, kita cek jawabannya. Misalkan pelur akar N sama dengan P, di mana A anggota N. Oh, dari mana dapat A ini? Ini salah, ini bukan A, ini harusnya di sini P. Sehingga perhatikan N anggota interval tutup P kuadrat. Ini bukan A tapi P plus 1 kuadrat min 1. Sehingga N plus 1 per P min 1 adalah anggota bilangan asli. Demikian juga N min 1 per P plus 1 ada anggota bilangan asli. Ya jelas benar. Karena tadi siapa? Si pelur akar N min 1 membagi N plus 1 dan pelur akar N plus 1 membagi N min 1. Dari sini kita dapatkan P kongruen min 1 mod P plus 1. Oke, benar langkahnya ini sampai ketemu P kuadrat min 1 kongruen 0 mod P plus 1. Didapat N sama dengan P kuadrat plus P plus 1K merupakan solusi. Oke, benar. Demikian juga di sini pun benar. Tapi di sini yang merupakan kesalahan fatal. Di sini K-nya ini ya, K-nya ini tidak boleh sama. Tidak boleh sama karena bisa saja K-nya ini berbeda. Jadi di sini sudah diberi notasi K, maka di sini harus berbeda notasinya. Misalkan saja J. Jadi J dan K itu bisa berbeda, bisa sama saja. Nah, oleh karena itu pastinya lah ada perhitungan-perhitungan di bawahnya ini yang menggunakan rumus ini yang salah. Oke, kita cek saja mana perhitungan yang menggunakan. Oke, ternyata ini perhitungannya nih. P kuadrat P plus 1 dikali K sama dengan P kuadrat plus P min 3 plus P min 1 dikali K. Ini tidak boleh disamakan K-nya ini. K-nya ini 1K, 1J harusnya. Jadi bisa sama, bisa berbeda. Nah, dari sini sudah salah sudah. Ketika membuktikan bahwa untuk P lebih besar sama dengan 6 tidak memenuhi. Demikian juga di sini. Cek untuk P sama dengan 2. Nilai N yang memenuhi adalah, nah ini nggak boleh sekali lagi pakai tanda kurung kurawal. Jadi tidak boleh pakai tanda kurawal. Tanda kurung kurawal ini untuk himpunan ya. Jadi N yang memenuhi adalah 4 dan 7. Nah, ini harus diberi perhitungan. Kenapa ketika P sama dengan 2, maka N yang memenuhi adalah 4 dan 7. Kemana N yang lain? Nah, itu harus dibuktikan. Demikian juga ini. Ketika P sama dengan 4, maka tidak ada N yang memenuhi. Harus ada perhitungannya. Tidak boleh langsung seperti ini. Oke? Langsung tiba-tiba. Oke, saya kira. Kemudian didapat adalah jawabannya. Ya, N-nya ini juga tidak boleh pakai kurung kurawal. N-nya 4, 7, 9, 13, 31. Oke, jawaban akhirnya ini benar sebenarnya. Jawaban akhirnya benar. Tapi di beberapa langkah itu ada kesalahan. Terutama kesalahan fatal di sini. Ya, K di sini tidak boleh sama. Harus yang satu K, yang satu J. Jadi K dan J ini bisa saja sama, bisa saja berbeda. Oke? Saya kira poinnya pun lumayan besar ya. Hasil akhirnya itu adalah benar, tapi ada beberapa langkah di sini yang keliru. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.